Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasihi Tuhan. Malam ini kembali kita bersatu hati. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian yang kita naikkan dan doa-doa kita. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman bagi kita dan kita pun dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai malam ini ya Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan menangkap dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa multiplikasi malam ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Tahan Uji. Firman Tuhan kita baca dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Amin. Ayat emas dalam bacaan ini saya pilihkan dari 2 Korintus 13 ayat 5. Saya ulangi membacanya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dalam terjemahan lain, supaya lebih memudahkan kita, saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Coba kalian menguji diri sendiri, apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi kita itu hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, dan kita harus betul-betul dan kita harus menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita, sehingga kita akan tahan uji dalam setiap ujian iman kita. Tujuan pembahasan renungan firman Tuhan ini adalah untuk mengingatkan saat iman kita diuji, kita harus tahan uji, sehingga nanti kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Pembahasan firman Tuhan malam ini saya bagi menjadi 3 bagian. Menjadi bagian yang pertama adalah pencobaan. Mendengar kata pencobaan, Bapak Ibu Saudara, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat, tidak mengenakan, sangat menyakitkan dan memaksa kita untuk berjuang. Sebagai orang percaya, kita tak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Berdasarkan ayat yang barusan kita baca ini, ada 3 karakteristik pencobaan, yaitu bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, pencobaan itu pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, pencobaan itu adalah selalu ada jalan keluarnya. Dalam surat Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rasul Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia, sekalipun berada dalam pencobaan. Bagaimana bisa? Umumnya orang akan berbahagia bila ia dalam keadaan baik dan terbebas dari masalah dan kesulitan. Bukan orang yang sedang dalam pencobaan yang bisa berbahagia. Tetapi nasihat Yakobus itu jangan hanya dibaca sepenggal, karena masih ada kelanjutannya, yaitu bahwa ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saat dalam pencobaan, kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi memperdulikan kita. Padahal bila kita mau merenungkan sejenak, ada hikmah di balik pencobaan, yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengajar kita untuk mengerti kehendak-Nya. Berbahagialah dan bersyukurlah bila Bapak Ibu Saudara dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancangkan hal-hal yang besar atas hidup kita. Karena itu tetaplah bersandar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting, supaya dapat berbuah lebih lebat lagi. Demikian ini seperti dalam tersebut di dalam Yohanes 15 ayat 2. Mari kita membaca sama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Pembahasan yang kedua, berkat di balik masalah. Dalam surat Yakobus 1 ayat 2, demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kemenangan di dalam hidup kita ini 10% ditentukan oleh apa yang terjadi atau apa yang kita alami. Tetapi 90% ditentukan oleh reaksi atau respon kita terhadap apa yang kita alami. Hal ini menandakan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidaklah penting, karena cuma 10%. Karena kita tidak bisa memilih dan mengendalikan apa yang akan terjadi. Tetapi respon atau reaksi kita jauh lebih penting. Seringkali Tuhan memberkati kita melalui masalah. Tuhan seringkali memberi sebuah kado yang isinya adalah berkat. Hanya bungkusannya masalah. Jadi, jangan lihat bungkusannya, tapi lihatlah isinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menyediakan berkat di balik masalah. Karena apa? Yang pertama, masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat dan tekun. Mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Ketekunan artinya suatu kekuatan untuk menghadapi setiap tekanan. Ternyata masalah tidak membuat kita loyo. Masalah tidak melumpuhkan kita, justru sebaliknya. Masalah membuat kita menjadi semakin kuat. Kemudian berkat di balik masalah yang kedua adalah karena masalah akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Karakter di mata Tuhan itu penting. Tuhan mencari karakter, bukan kemampuan atau keahlian. Karakter bisa mengangkat seseorang, karakter juga bisa menghancurkan seseorang. Karakter itu harus dibentuk, diproses, diolah, dan hasilnya akan indah. Amin. Kemudian berkat di balik masalah yang ketiga adalah karena masalah akan membuat kita belajar menjadi bijak dan berhikmat. Mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Orang yang pintar adalah orang yang belajar dari masalah yang terjadi, bahkan dari masalah orang lain. Kegagalan atau kesuksesan orang lain juga bisa menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Demikian pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah iman yang tahan uji. Orang yang tahan uji adalah orang yang kuat dan bertahan dalam menghadapi ujian iman. Imannya kuat dan tidak goyah. Dalam renungan firman Tuhan ini saya mencontohkan dua orang tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Abraham. Abraham adalah seorang yang tahan uji dan imannya kuat. Abraham bergumul dan dalam berdoa meminta keturunan kepada Tuhan. 25 tahun baru Tuhan memberikan padanya anak yang diperjanjikan. Setelah diberikan anak, Tuhan memerintahkan Abraham supaya anak yang sudah lama ditunggunya itu untuk dikorbankan. Namun Abraham taat, sehingga Tuhan menggantikan dengan seekor domba jantan, dan kemudian anaknya pun selamat. Abraham tahan uji dan lulus ujian iman, sehingga kemudian Abraham dinamakan bapak orang beriman. Kemudian contoh yang kedua adalah perempuan Kanaan yang diuji imannya dan tahan uji, dan kemudian mendapat pujian dari Tuhan. Mari kita membaca dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Terdapat 3 ujian iman yang dialami perempuan Kanaan itu. Yang pertama, dia didiamkan oleh Tuhan. Perempuan Kanaan itu didiamkan sama Tuhan. Namun responnya dia tidak menjadi kecewa. Bahkan kita bisa belajar dari perempuan Kanaan itu, dia terus fokus kepada Tuhan. Dia terus meminta kepada Tuhan. Renungkan bagaimana respon kita kalau Tuhan tidak menjawab doa kita. Ujian iman yang kedua yang dialami perempuan Kanaan, dia ditolak sama Tuhan. Tetapi dia tidak kecewa. Bahkan respon dari perempuan Kanaan itu,
dia tetap menyembah Tuhan. Renungkan, bagaimana bila kita yang mendapat penolakan dari Tuhan? Akankah kita dapat belajar dari perempuan Kanaan ini? Ujian iman yang ketiga yang dialami perempuan Kanaan adalah dia dihina seperti anjing. Tetapi perempuan Kanaan itu tidak marah dan sakit hati. Respon perempuan Kanaan itu dia tetap positif. Dia tetap merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Demikianlah sebaiknya kita juga bisa meneladani perempuan Kanaan ini untuk tetap datang pada Tuhan, merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Penerapan. Yang pertama, di balik pencobaan yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Yang kedua, pencobaan ditambah tahan uji, maka mahkota kehidupan yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, hasil ujian iman perempuan Kanaan, dia akan dipuji Tuhan dan anaknya sembuh. Amin. Penutup, mari kita membaca dari 2 Korintus 10 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan memberkati kita. Shalom buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja lebih lagi ya Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk menolong kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.